Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Masih sama pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Kita masih mempelajari materi prasyaratnya. Oke, kita ingat-ingat kembali ya. Dalam satu putaran penuh atau 360 derajat, kita bisa membaginya menjadi 4 kuadran. Masih ingat ya? Oke. Yang pertama, di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat, kita namakan dengan kuadran 1. Selanjutnya, antara sudut 90 derajat dengan sudut 180 derajat, kita namakan dengan kuadran 2. Selanjutnya, untuk antara sudut 180 derajat dengan sudut 270 derajat, kita namakan kuadran ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, antara sudut 270 derajat dengan 360 derajat, kita namakan dengan kuadran keempat. Oke, pada kuadran 1 yang bernilai positif adalah semua. Jadi semua nilai sin, cos, dan tangen adalah bernilai positif. Kemudian untuk kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Kemudian untuk kuadran ketiga adalah tan. Kemudian untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Oke, jadi kita bisa ingat-ingat, kuadran 1 adalah semua yang bernilai positif, kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin, kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan, dan kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Kita bisa ingat-ingat dengan kata kunci semua sindikat tangan kosong, itu yang bernilai positif. Sekarang kita ingat lagi tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Masih ingat ya, sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Jika kita menghafal sudut istimewa ini, maka untuk sudut yang lebih dari 90 derajat kita bisa mencarinya menggunakan perbandingan sudut istimewa ini. Oke, masih ingat lah pasti. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi sinus. Fungsi hasil dari sin 0 adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Cara menggambar grafiknya pernah kita pelajari di matematika dasar kemarin ya. Oke, kalau yang lupa boleh dibuka lagi bukunya. Oke, ini merupakan grafik dari fungsi kosinus. Cos 0 adalah kebalikannya dari sini ya. Cos 0 adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 0. Oke, untuk nilai tangen itu kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa tan itu adalah sama dengan sin per cos. Berarti bisa kita cari nilai tan 0 itu dengan cara sin 0 dibagi cos 0. Berarti ketika kita cari tan 0 adalah 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Oke, ini adalah grafiknya ya. Nah, sekarang berarti kalau tan 30 itu akan sama dengan sin 30 yang dibagi dengan cos 30. Berarti sama dengan setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya adalah akar 3. Dan seterusnya ya. Oke. Untuk sudut istimewa, kita bisa menghafalnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kita bisa memanfaatkan jari-jari tangan untuk menghafalkan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Oke, nilai caranya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Dari ibu jari itu adalah 0, telunjuk 1, jari tengah adalah 2, jari manis 3, dan jari kelingking adalah 4. Itu adalah nilai n-nya. Jadi n1, 2, 3, 4 dari ibu jari. Nah, kalau sinus bisa kita hafalkan 0 derajat itu dari ibu jarinya. 0 derajat ibu jari, telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, kemudian jari manis 60 derajat, dan jari kelingking adalah 90 derajat. Sehingga tinggal kita masukkan setengah akar n. N-nya dimulai dari ibu
jari yang tadi 0, 1, 2, 3, 4. Dari ibu jari menuju ke kelingking. Jadi ketika kita ditanya berapakah sin 45, berarti ada di jari tengah, karena sinus berawal dari sebelah ibu jari ke arah kelingking, maka n-nya dari jari tengah itu adalah 2, sehingga nilai dari sinus 45 adalah setengah akar 2. Untuk kosinus tinggal sudutnya aja yang dibalik. Jadi ketika sinus sudut 0 derajat itu dimulai dari ibu jari, sekarang kalau nilai kosinus 0 derajat itu dimulai dari jari kelingking. Akan tetapi perlu diingat bahwa n-nya harus tetap sama. Ibu jari n-nya 0, telunjuk n-nya 1, jari tengah n-nya 2, jari manis n-nya 3, dan jari kelingking adalah yang 4. Jadi cara menghafalnya adalah setengah akar n. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sudut berelasi. Seperti yang Ibu sudah bicarakan di atas, bahwa kita hanya perlu untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa. Karena ketika kita sudah menghafalkan sudut-sudut istimewa menggunakan kaidah tangan kanan itu, maka kita bisa menentukan besar-besar sudut yang ada di atas 90 derajat. Oke, kita lihat menggunakan tabel berikut ya. Ketika sudutnya itu adalah A, kita misalkan sudutnya A dengan patokan sebagai berikut. Sudut itu adalah 180 derajat ditambah atau dikurangi dengan theta, atau sudut itu merupakan negatif theta, atau sudut itu merupakan sudut 360 derajat yang ditambah atau dikurangi dengan sudut theta. Oke, kita lihat di kolom paling kiri ini merupakan nilai awal, sudut awal yang kita cari. Misalnya sin A yang kita cari, oke? Kemudian di tabel yang kedua itu merupakan tanda sesuai kuadran dari sudut A terhadap fungsi asal. Jadi di sini kita bisa tahu sudut A-nya itu ada di kuadran berapa? Apakah dia bernilai positif ataukah dia bernilai negatif? Misalnya sin A, sin 150 derajat. A-nya berarti kan 150 derajat. Nah, 150 derajat itu ada di kuadran kedua. Sin yang ada di kuadran kedua itu nilainya apa? Positif atau negatif? Nah, ini dilihat ininya, tanda sesuai kuadrannya dari sudut A. Kemudian ada di kolom terakhir yaitu ini tetanya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tabel yang paling mudah ya untuk kita hafalkan, bahwa ketika yang ditanya adalah sin A, maka kita cari juga tabel terakhirnya adalah sin theta. Kalau yang dicari adalah tan A, maka kita bisa menggunakan tan theta. Oke. Untuk lebih mudahnya kita memahami tentang sudut berelasi menggunakan tabel ini, kita lihat saja contohnya ya. Oke, seperti ini. Misal, yang ditanya adalah sin 120 derajat. Nah, kita lihat sin A-nya kan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini ada di kuadran berapa? Oh, ternyata 120 derajat ada di kuadran kedua. Nilai sin kita harus lihat di tabel kolom 2 ini ya. Nilai kuadran dari sudut A, sudut 120 derajat, sinnya itu kan bernilai positif. Berarti kita tulis saja di sini nilainya adalah positif. Positif dari sin berapa? 120 derajat itu merupakan 180 yang dikurangi dengan 60. Berarti nanti kita bisa tuliskan dengan sin 60. Kita hafalkan sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, contoh selanjutnya. Jika yang ditanya adalah tan 315, berarti A-nya kan 315. Kita lihat, 315 itu ada di kuadran berapa? Oh, 315 itu ada di kuadran keempat. Di kuadran keempat apa yang bernilai positif?
yaitu cos yang bernilai positif. Sedangkan di pertanyaan adalah tan, berarti kita di sini tulislah ada negatif karena tan 315 itu berada di kuadran keempat dan nilainya adalah negatif. Di sini kita tulis negatif. Oke, 315 itu bisa kita cari dengan cara 360 yang dikurangi 45. Berarti nanti tinggal kita ganti. Tan A itu akan sama dengan tan A theta. Tetanya adalah 45 derajat. Karena dia di kuadran keempat, maka dia bernilai negatif, sehingga hasilnya adalah negatif dari tan 45. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh ketika tetanya adalah negatif theta, A-nya adalah negatif theta. Ketika yang dicari adalah cos negatif 60 derajat, maka hasilnya adalah. Itu tadi merupakan pembahasan dari materi prasyarat yang harus kita pahami untuk masuk ke materi persamaan trigonometri. Kita hanya mengulang ya agar kalian mulai ingat-ingat lagi tentang pelajaran trigonometri yang pernah dipelajari sebelumnya. Oke, dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui bahwa sin 30 derajat sama dengan setengah. Kita bisa hafalkan dari sudut-sudut istimewa. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah jika inverse fungsi sinus? Atau misalnya yang ditanyakan adalah seperti ini. Inverse fungsi sin dari setengah hasilnya berapa? Coba kalian cari tahu ya tentang inverse fungsi sinus ini. Kemudian ada juga dicari berapakah nilai dari inverse sin dari akar 3/2. Ini untuk latihan di pertemuan selanjutnya ya. Coba kalian cari tahu dulu, kalian cari-cari dari berbagai sumber bagaimana cara menentukan inverse fungsi sinus. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan masuk ke bab persamaan trigonometri. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.